Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Laras Aprilia. Saya sebagai moderator kelompok 3. Di sini kita akan menjelaskan tentang apa aja bentuk-bentuk kerjasama di negara maju dan berkembang di dunia. Nah, bentuk pertama itu akan dijelaskan oleh Suci Trieni. Selanjutnya, berdasarkan letak geografis, kerjasama ekonomi internasional merupakan kerjasama yang diikuti oleh negara yang berasal dari belahan dunia. Kerjasama ekonomi regional, kerjasama ekonomi yang anggotanya merupakan negara-negara yang berasal dari wilayah tertentu. Misalnya adalah ASEAN, yaitu Organisasi Regional Asia Tenggara. Kerjasama ekonomi antar regional, kerjasama ekonomi yang dijalankan oleh dua lembaga ekonomi atau lebih. Misal adalah kerjasama antara Uni Eropa dengan ASEAN. Nah, bentuk yang kedua itu akan dijelaskan oleh Gania Syakira Yuhandini. Nah, selanjutnya kerjasama ekonomi berdasarkan banyaknya peserta. Berdasarkan banyaknya peserta, kerjasama ekonomi itu dibagi atas 3. Yang pertama regional, bilateral, dan multilateral. Regional merupakan kerjasama ekonomi yang melibatkan suatu negara di dalam satu kawasan. Contohnya itu ASEAN, AFTA, NAFTA, APEC, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua bilateral. Bilateral merupakan kerjasama ekonomi yang hanya melibatkan 2 negara. Contohnya itu JTFEC, yaitu kerjasama ekonomi yang melibatkan Indonesia dengan Korea Selatan. Nah yang terakhir, kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang melibatkan banyak negara. Contohnya itu PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, selanjutnya bentuk yang ketiga itu akan disampaikan oleh Ifdal Kurniawan. Baiklah, saya akan membacakan berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Berdasarkan lapangan usaha yang sama merupakan kerjasama ekonomi yang dilatar belakangi oleh kesamaan bidang usaha. Misalnya OPEC. Berdasarkan tujuan yang sama merupakan kerjasama ekonomi yang dilatar belakangi oleh tujuan yang sama. Contohnya adalah ILO yang merupakan organisasi yang memperjuangkan ketenaga kerjaan para anggotanya. Selanjutnya, bentuk yang keempat akan disampaikan oleh Vanessa Josan Putri. Baiklah teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan mengenai bentuk kerjasama negara berkembang dan negara maju di dunia. Pertama itu ada bentuk kerjasama ekonomi internasional. Bentuk kerjasama ekonomi internasional ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama berdasarkan letak geografisnya, dan yang kedua berdasarkan negara terlibat. Bentuk kerjasama ekonomi berdasarkan letak geografis ini dibagi menjadi 3, yaitu kerjasama regional, kerjasama interregional, dan kerjasama internasional. Kerjasama regional sendiri yaitu bentuk kerjasama yang terjadi antara negara-negara dalam satu wilayah atau dalam satu kawasan. Contohnya ASEAN dan ME. Yang kedua ada bentuk kerjasama interregional. Bentuk kerjasama interregional ini terjadi antara satu kawasan dengan kawasan yang lain. Contohnya kerjasama antara ASEAN dan ME. Selanjutnya ada kerjasama internasional. Kerjasama internasional yaitu kerjasama yang terjadi antara negara-negara di berbagai wilayah dunia. Contohnya ada ILO, OPEC, dan yang lain-lain. Selanjutnya berdasarkan negara terlibat. Berdasarkan negara terlibat, kerjasama ekonomi dibagi menjadi 2. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral yaitu kerjasama ekonomi yang terjadi antara 2 negara. Contohnya kerjasama antara Indonesia dan Mesir. Yang kedua, ada kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ini disebut dengan kerjasama yang terjadi lebih dari 2 negara. Contohnya ada ASEAN, OPEC, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada bentuk kerjasama ekonomi yang diikuti oleh negara Indonesia. Yang pertama yaitu ada bentuk kerjasama bilateral, yaitu hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang. Yang kedua, hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura ini, mereka sama-sama mempromosikan tempat wisatanya masing-masing dan sama-sama menguntungkan kedua belah negara. Bentuk kerjasama ekonomi regional. Bentuk kerjasama ekonomi regional ini dapat diwujudkan dengan menetapkan beberapa kebijakan di bawah ini. Yang pertama ada mengembangkan kebijakan industri regional. Yang kedua, pengembangan suatu kawasan perdagangan bebas. Dan yang ketiga, penetapan dan perjanjian penanaman modal. Kerjasama ekonomi internasional dapat terjadi karena 2 hal. Yang pertama, karena adanya perbedaan. Karena adanya perbedaan ini contohnya perbedaan ideologi, perbedaan ilmu dan teknologi, perbedaan iklim, dan perbedaan sumber daya alam. Yang kedua ada karena faktor persamaan. Karena faktor persamaan agama, persamaan ideologi,
persamaan sumber daya alam, atau persamaan suatu wilayah. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan kerjasama ekonomi internasional. Untuk fungsinya, yang pertama, terjalinnya persahabatan antara bangsa-bangsa dan negara-negara yang ada di dunia. Yang kedua, terjadinya spesialisasi produk, contohnya negara Belanda menghasilkan keju dan negara Prancis menghasilkan anggur. Dan yang ketiga, mendapatkan produk yang tidak dapat dihasilkan dalam negeri sendiri. Dan yang keempat, menyebarluaskan produk dari suatu negara ke negara yang lainnya. Yang kedua, ada tujuan kerjasama ekonomi internasional yang ada di dunia. Yang pertama, menambah pendapatan negara atau devisa. Yang kedua, menstabilkan perekonomian yang ada di dunia. Yang ketiga, memajukan pembangunan dan perkembangan negara yang ada di dunia. Dan yang selanjutnya itu menyebarluaskan perdagangan antar negara. Selanjutnya, ada dampak kerjasama ekonomi internasional dengan perekonomian yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada dampak positifnya. Dampak positifnya terhadap perekonomian Indonesia yaitu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, mengatasi berbagai permasalahan ekonomi bersama, dan meningkatkan daya saing. Sedangkan dampak negatifnya sendiri terjadinya ketergantungan, terjadinya diskriminasi, dan timbul eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, serta salah penerapan atau penggunaan teknologi. Selanjutnya bentuk yang kelima akan disampaikan oleh Hafiz Merdeka Putra. Saya akan menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama antar negara maju dan berkembang di bidang sosial budaya. Yang pertama, pertukaran pelajar dan penelitian program beasiswa. Pertukaran pelajar ini mereka akan melakukan penelitian antar lembaga pendidikan di kedua negara berkembang. Contohnya, program beasiswa Erasmus Mundus yang melakukan penelitian HIV atau AIDS. Selanjutnya, bantuan bencana dan kemanusiaan. Negara maju memberikan bantuan darurat dan pasca bencana kepada negara berkembang yang terkena bencana alam atau konflik. Contohnya, Gempa Nepal tahun 2015 dan Tsunami Aceh tahun 2004. Selanjutnya adalah promosi budaya dan pariwisata. Pertukaran kesenian, festival budaya ini dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi budaya masing-masing. Contohnya Indonesian Culture Night in Tokyo dan Japan Week in Jakarta. Dan bentuk yang terakhir akan disampaikan oleh Vanessa Amanda. Bidang lingkungan dan keberlanjutan. Yang pertama, transfer teknologi hijau. Negara maju sering mentransfer teknologi dan keahlian dalam energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengolahan lingkungan kepada negara berkembang untuk mengurangi emisi karbon dan dampak perubahan iklim. Contohnya, mentransfer teknologi panel surya dan bantuan pengolahan hutan berkelanjutan. Yang kedua, kerjasama internasional terkait lingkungan. Negara maju dan berkembang dapat bekerja sama dalam mengatasi masalah. Kedua pihak dapat terlibat dalam perjanjian dan kesepakatan internasional untuk mengatasi masalah lingkungan global seperti perubahan iklim, polusi udara, dan keanekaragaman hayati. Contohnya seperti Paris Agreement dan Montreal Protocol. Nah, itulah penjelasan dari bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan berkembang di dunia. Silahkan masing-masing kelompok memberikan pertanyaan. Sekian, terima kasih. Thanks for watching.